Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Warisma. Nomor induk mahasiswa saya 1201 1220075. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana tugasnya berjudul tentang pertumbuhan ilmu-ilmu Islam di madrasah. Dosen pengampu Sejarah Pendidikan Islam kelas 1A Pendidikan Bahasa Indonesia ialah Bapak Ade Aryadi Saputra MPDI. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, sejarah pendidikan Islam. Para pakar sejarah pendidikan Islam telah menempatkan prototipe perguruan tinggi dalam dunia Islam tertuju kepada madrasah Nizamiyah. Ahmad Syalabi menjelaskan dalam buku Sejarah Pendidikan Islam bahwa masih ada beberapa madrasah yang dibangun selain Nizamiyah, seperti Madrasah Ayyubiyah di Mesir, Madrasah Nuruddin Zanki, Sekolah Kedokteran, dan An-Nuriyah Kubra. Charles Michael Stanton menyebut Madrasah Nizamiyah khususnya telah menginspirasi perkembangan dan tata pengelolaan universitas-universitas di Eropa di abad kebangkitannya, Renaissance, lebih spesifiknya di daratan Inggris dan Prancis. Baiklah, dapat difahami terlebih dahulu bahwa madrasah diabdikan terutama kepada al-ulum al-islamiyah atau bisa juga disebut al-ulum ad-diniyah dengan penekanan khusus pada bidang fikih, tafsir, dan hadis. Meskipun ilmu-ilmu ini juga memberikan ruang gerak kepada akal untuk melakukan ijtihad, dalam pengertian bukan ijtihad yang dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Dengan demikian, ilmu-ilmu non-agama sejak awal perkembangan madrasah sudah dalam posisi yang marginal. Meski Islam pada dasarnya tidak membeda-bedakan nilai-nilai ilmu agama dan ilmu umum, namun dalam prakteknya supremasi lebih diberikan kepada ilmu agama. Terlepas dari semua itu, jika dipandang semata-mata dari sudut keagamaan dalam pengertian terbatas, supremasi dan dominasi ilmu-ilmu keagamaan dalam batas tertentu agaknya mengandung implikasi positif. Supremasi ini membuat transmigrasi syariah yang merupakan inti Islam dari generasi implikasi positif kepada generasi berikutnya menjadi lebih terjamin, walaupun supremasi tersebut tidak berlangsung dengan cara yang lebih dinamis. Yang B yaitu madrasah dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Pertama, madrasah pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Kurikulum madrasah di masa klasik tidak banyak menawarkan mata pelajaran yang bermacam-macam. Dalam suatu jangka waktu, pengajaran hanya menyajikan satu mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa sesudah materi tersebut selesai, baru diperbolehkan mempelajari materi yang lain atau yang lebih tinggi tingkatnya. Misalnya, pada tahap awal, siswa diharuskan belajar baca, tulis, berikutnya ia belajar berhitung, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pada masa madrasah pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana keadaan yang sama juga meliputi pendidikan tinggi di wilayah dinasti Abbasiyah. Sejarah mencatat bahwa kemajuan Islam zaman klasik dalam keilmuan mencapai puncak pada zaman dinasti Abbasiyah, khususnya masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Seluruh lembaga menawarkan pendidikan universitas dalam cakupan yang lebih luas seperti bahasa Arab, astronomi, kedokteran, hukum, logika, metafisika, aritmetika, pertanian, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu madrasah akhir periode klasik Islam, yang mana ba'da berakhirnya periode klasik Islam ketika Islam mulai mengalami masa kemunduran. Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan ini bukan saja terlihat dalam bidang politik dan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian-bagian dunia lainnya, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah tiga madrasah dan perkembangan ilmu pengetahuan terdapat tiga periode tersebut.
Bagian C yaitu fungsi madrasah dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan agama. Menurut Azumardi Azra, hal ini disebabkan karena 3 hal alasan. Pertama, ini berkaitan dengan pandangan tentang ketinggian ilmu-ilmu keagamaan al-ulum ad-diniyah yang dianggap mempunyai supremasi lebih dari merupakan jalan tol menuju Tuhan. Yang kedua, secara institusi madrasah memang dikuasai oleh mereka yang ahli dalam bidang agama. Yang ketiga, berkenaan dengan kenyataan bahwa hampir seluruh madrasah didirikan dengan dipertahankan dengan dana wakaf dari penguasa politik muslim atau dermawannya karena didorong adanya motivasi kesolehan. Dapat kita simpulkan bahwa madrasah memiliki fungsi dan peran yang besar dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan Islam. Adapun jenis pentransmisinya adalah sebagai berikut. Ada 2. Pertama, ilmu pengetahuan yang ditransmisikan madrasah, yaitu contohnya seperti Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan ilmu hadisnya, fikih dan usul fikihnya, ilmu kalam dan bahasa Arab yang meliputi nahwu, sahraf, balaghah sebagai penunjangnya. Yang kedua, yaitu cara madrasah mentransmisikan ilmu pengetahuan Islam, yaitu dengan cara menyelenggarakan ujian. Adapun alur transmisi ilmu pengetahuan di madrasah secara umum dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, transmisi lewat lisan, yang mana metode ini dilaksanakan dengan cara guru membaca teks, kemudian mensyarahkan dan murid mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Sedangkan transmisi yang kedua yaitu transmisi lewat tulisan, yang mana upaya transmisi lewat tulisan ini dilakukan karena pada masa itu harga kitab atau buku sangat mahal, sehingga seorang murid yang berkeinginan memiliki sebuah buku atau kitab, maka tidak ada jalan lain kecuali ia harus menyalin dari kitab gurunya ataupun menulis kembali di buku masing-masing. Bagian D yaitu peran ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Lembaga pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam transformasi ilmu pengetahuan. Kegiatan intelektual dalam sejarah peradaban Islam merupakan mata rantai dari serangkai perjalanan sejarah lembaga pendidikan Islam pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, dengan adanya syufah dan dilanjutkan pada masa Bani Umayyah, dan mencapai puncak kejayaannya adalah pada masa Bani Abbasiyah, yang ditandai dengan berdirinya lembaga pendidikan seperti Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar. Maka pengaruh ulama dalam pengembangan tradisi keilmuan Islam tidak terlepas dari lembaga pendidikan tersebut. Adapun di antara ulama yang memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, baik selama mendalami ilmu di lembaga madrasah maupun selama menjadi tenaga pengajar di lembaga tersebut adalah Al-Ghazali. Beliau merupakan alumni sekaligus sebagai salah satu tenaga pengajar pada Madrasah Nizamiyah. Ia dikenal sebagai seorang filosof, ahli fikih, ahli sufi, dan juga seorang negarawan. Ia tidak kurang menulis 400 buku besar dan risalah. Ia juga dikenal sebagai ilmuwan Islam yang ensiklopedis. Banyak peneliti yang mengaitkan perkembangan keilmuan dengan peran yang dimainkannya, khususnya selama ia menjadi syekh di madrasah. Baiklah, kesimpulannya yaitu keberadaan madrasah dalam pendidikan Islam turut mewarnai pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Hal ini terbukti dari banyaknya ilmu pengetahuan yang berkembang baik yang dikembangkan pada masa dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Ada juga madrasah yang mengkhususkan diri mempelajari satu disiplin ilmu tertentu, misalnya madrasah nahwu, madrasah tafsir, atau madrasah hadis yang pada gilirannya membawa perkembangan pada ilmu-ilmu tersebut. Dengan demikian, madrasah merupakan media atau wadah pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Para alumnus yang dihasilkan madrasah turut pula menjadikan ilmu pengetahuan Islam berkembang. Mereka mengembangkan ilmu-ilmu tersebut dalam karirnya di berbagai lembaga maupun kehidupan bermasyarakat. Baiklah, kesimpulannya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.